Jokowi deh kayaknya. Kalau aku Jokowi sih. Oh, saya pilih Megawati, Pak. Milih Bu Mega. Jokowi. Yang jelas Jokowi ya. Ya Jokowi lebih terpercaya sih ya kalau aku lihat. Kalau Megawati kan udah pernah. Kapabilitasnya juga udah teruji, terus Megawati kayaknya udah terlalu tua untuk maju deh. Ya, kontrol kebijakan itu dari atas sampai ke bawah ke rakyat. Apa terrealisasi atau tidaknya di situ. Ini saya pendukungnya Bu Mega sih dari dulu. Iya masih sampai sekarang. Saya asli dari Brebes. Soalnya beliau kan sudah pengalaman jadi presiden. Kalau Bapak Jokowi kan belum gitu. Saya suka beliau memimpin Jakarta dulu deh. Soalnya juga belum lama gitu jadi pemimpin Jakarta gitu. Jadi menurut saya sebaiknya dia mengurusi Jakarta dulu sebelum jadi presiden. Kalau misalnya dilihat dari cara kerjanya dia jadi pas jadi gubernur itu, menurut saya sih pantas-pantas aja. Tapi kalau misalnya dari pengalaman, menurut saya sih belum. Belum inilah, belum mapan lah untuk nasional gitu loh. Oke, baik, kembali di lawan bicara. Serem juga tadi yang dukung Pak Jokowi ya dengan pakai pakaian dan bonekanya itu ya. Tapi Bang Hara tadi ada sedikit pertanyaan yang tadi sedikit dipertanyakan oleh Andini sebelum di segmen kedua tadi adalah kekhawatiran kalau ternyata Andini dan juga bapak-bapak yang ada di sana itu kekhawatirannya adalah nanti ini akan anti klimaks begitu misalnya Pak Jokowi sudah digadang-gadang ternyata tidak sesuai ekspektasi, tinggi melambung sendirian dan gampang dijegal gitu. Gini, Mas Jokowi kan awalnya memimpin di Solo. Kemudian bisa dikatakan milik rakyat Solo. Kemudian dipercaya di Jakarta, jadi milik rakyat Jakarta. Hari ini PD Perjuangan, tadi saya belum menyelesaikan penjelasan Andini, supaya agak sedikit jelas gitu. Tentunya kita sangat meyakini tahun 2014 ini adalah waktunya PD Perjuangan bisa mendapatkan kesempatan kalau kita memilih presiden yang tepat, calon presiden yang tepat, untuk diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia. Dan kita juga tahu, misalnya saya berkompetisi pasti dengan partainya Mas Fadli, kan begitu. Tentu kita punya dua kepentingan yang berbeda, dua cara pandang yang berbeda, strategi yang berbeda, dan pasti calonnya juga berbeda, kan begitu. Nah, tentunya juga pemimpin di Indonesia, presiden Indonesia ini harus mampu menyelesaikan masalah bangsa. Buat apa pergantian pemerintah, pergantian presiden, tapi pemerataan ekonomi tidak terjadi, kesenjangan makin meningkat seperti sekarang. Buat apa pergantian presiden, tetapi masalah korupsi merajalela. Buat apa pergantian presiden, tapi pluralisme, kekerasan bernuansa sara dan agama masih banyak. Nah, tentunya Indonesia sebagai negara besar, ya 250 juta penduduk Indonesia, berhak mendapatkan presiden yang benar sesuai harapan rakyat, yang bisa menjadi penyelesaian masalah tadi, bukan mengeluh dari masalah tadi. Kita harus mendapatkan presiden seperti itu, dan tentunya ini waktunya tahun 2014 rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia bangkit menuju lebih baik. Kalau begitu Bu Mega aja dong ya Pak ya, harusnya dimajukan. Dalam beberapa hal itu sependapat ya dengan Mas Hara. Kita memang harus sebetulnya berorientasi kepada program. What is to be done? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita semuanya membicarakan figur, tetapi kita tidak tahu track record dan sebagainya ke belakang, kinerja dan lain-lain, ini juga nanti akan menjadi masalah. Apa sih visinya ke depan, programnya apa? Itu menjadi sangat penting. Menurut saya, kita berkali-kali di dalam pemilihan umum sangat tergantung pada figur, tetapi tidak pernah membicarakan program, misalnya seperti, memang kalau di Amerika perdebatannya itu pada program, Obamacare, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya mungkin ke depan, ya dalam beberapa bulan ke depan setelah pemilu legislatif, karena pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat. Ya, survei hanya sekedar indikator. Rakyat yang akan menentukan. Nah, rakyat nanti akan ditentukan juga konfigurasinya oleh partai politik dan gabungan partai politik yang menentukan calon presidennya. Sekarang tidak tahu siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kalau dari Gerindra, kami mencalonkan Pak Prabowo Subianto. Dari Golkar sudah ada, dari Hanura sudah ada. Nah, ini nanti konfigurasi inilah yang akan menentukan siapa yang masuk gelanggang. Sekarang kita tidak tahu siapa yang akan masuk gelanggang. Ya, ini nanti ditentukan 3 bulan lagi dari saya rasa begini Andini ya. Kalau tadi bicara program, tadi saya katakan ini waktunya berakhirnya politik pencitraan.
politik kinerja. Apa kinerja setiap calon presiden, misalnya Mas Prabowo, Mas Jokowi, ya, soal pluralisme? Apa kinerjanya? Apa prestasinya soal pluralisme? Apa yang sudah dibuat? Apa yang dibuat soal pemberantasan korupsi? Apa yang dibuat untuk pelayanan publik? Ya. Jadi saya rasa setuju sekali kalau itu dilakukan. Jadi berbasis juga pada kinerja dan prestasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, rakyat memang melihat figur kepribadian. Bagaimana kepribadiannya? Sederhanakah atau arogan? Kan begitu. Benar, Mas Andi, merakyat atau feodal? Itu adalah pilihan-pilihan juga buat rakyat untuk memilih. Saya sepakat dengan pendapat Mas Hara juga dengan pendapat Mas Fadli. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kita jangan terjebak pada figur. Itu yang sering terjadi pada negara kita. Contoh, orang memilih SBY karena ganteng, karena gagah, seperti itu. Dan Mas pilih SBY kemarin? Oh tidak. Oh, bagus. Seperti itu. Jadi ternyata tertipu. Ternyata yang dipilih oleh rakyat. Tokoh bukan Jokowi adalah antitesis dari tokoh SBY. Sebelumnya. Oke. Baik penampilan, baik cara bicara, baik satunya baru akan, satunya bertindak. Memang dia antitesis. Itu tokoh yang sangat baru dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Gini Bang Roy, gini. Tapi apakah yang dirindukan itu adalah Jokowi untuk calon presiden? Survei tadi Bang Roy mengatakan bahwa survei rakyat menyatakan 43% mendukung Jokowi menjadi presiden. Dan saya kira itu bukan cuma di PDIP. Nah sayangnya masyarakat kita, atau mungkin Bang Ara sendiri nanti mungkin bisa klarifikasi, itu menyempitkan pilihan. Jadi Jokowi cuma milik PDIP. Padahal saya kira di Gerindra juga ada yang diam-diam setuju. Jadi ada satu hal sedikit Bang Ara. Aku gini, ingatkan aja bahwa di masyarakat itu kan ada kekuatan struktur, kekuatan masyarakat atau kekuatan aktor. Bagaimana kekuatan aktor pun juga membuat orang bergairah. Kita belajar dari Pilkada DKI. Ketika Jokowi naik, itu golputnya menurun. Terjadi tingkatan partisipasi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan jika Jokowi maju. Nah, yang kedua diingatkan, hati-hati dengan hati nurani rakyat. Dalam konteks begini, sekali-sekali sekarang partai ngakalin masyarakat, mungkin partai akan ditinggalkan. Jadi figur tidak bisa diabaikan juga. Tidak bisa diabaikan juga. Ini pesan yang sangat kuat dari Pak Yayat, pesan yang sangat kuat bahwa rakyat itu menghendaki figur seperti Jokowi, sederhana, kemudian tegas, jelas. Nah, cuma problemnya kan begini, soal partai. Begini aja. Pak, Jadi Jokowi kalau soal ini partai, saya melihat ada indikator yang perlu kita ungkap, masalah keberanian. Ini saya bandingkan dengan Ahok ya. Misalnya kalau Ahok tidak berani, mungkin sampai sekarang belum tentu menjadi wagub DKI. Dan kalau kita berbicara Jokowi, ini kita juga berbicara Ahok, kan artinya dalam satu tim, begitu. Saya melihat bahwa Jokowi harus punya sikap. Jadi saya tidak setuju kalau 1000% nasib Jokowi di tangan Megawati. Nah ini yang saya lihat bahwa faktor keberanian ini mesti ada Bang Ara, Bang Roy. Faktor keberanian mesti ada dari Jokowi. Jadi artinya kenapa nggak capresnya Megawati aja dong? Maksudnya berani gimana? Begini, mestinya Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia memang capres yang didukung oleh banyak orang. Dia harus declare seperti itu. Entah waktunya setelah pileg atau sebelum pileg. Yang declare siapa? Kan begini Pak, ini masalah keberanian. Masalah keberanian. Ini kan kalau misalnya Jokowi mendeklar, mungkin PDIP menolak, tapi partai lain menampung dia, kan bisa seperti itu. Nah, ini saya perlu waktu 1 menit menjelaskan. Justru politik ya, ada Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini caranya begitu. Karena berani, ya, kemudian bagaimana sebagai kader partai, kemudian aturan partai, keputusan partai dilawan, diabaikan. Ini dari PDIP, ini suara rakyat. Ini suara rakyat. Kalau misalnya tidak mencalonkan, PDIP tidak mencalonkan Jokowi, misalnya, ini kita bicara politik, maka mungkin banyak orang yang golput, Pak. Nah, ya itu yang ini balik lagi ke etika politik. Ya, justru itu saya katakan tadi contohnya. Saya mau menjelaskan hubungan Mbak Mega sama Mas Jokowi. Ya, Mbak Mega 2 kali mencalonkan Jokowi menjadi wali kota. Ya, dari 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ya, kemudian menjadi calon gubernur. Hari ini surveinya Mas Jokowi jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Tapi Mbak Mega tidak cemburu, tidak iri, karena beliau juga punya jiwa kenegarawanan. Saya kasih contoh tadi, kalau Fadlizon lebih tinggi daripada Mas Prabowo. Saya rasa situasinya juga bisa berbeda, kan begitu. Tapi sudah dibuktikan hubungannya sangat baik. Silakan Bang Fadli. Yang kedua saya jelaskan. Mas Jokowi hari ini surveinya jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Itu satu. Yang kedua, belum ada kepastian dari PDI Perjuangan mencalonkan dia. Yang ketiga, begitu banyak partai dan calon presiden yang mau merangkul untuk memasangkan dirinya dengan Mas Jokowi, betul kan? Betul. Nah, ada 3 fakta tadi. Bahkan di tengah pragmatisme partai politik,
Banyak orang tadi Nah, Pak Ciavelli ini pertanyaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di sini Jokowi menunjukkan tidak semua kader seperti itu. Bahkan Mas Fadli, semua kader partai politik menurut saya harus belajar setia kepada ideologi dan kepada partainya. Oke, baik. Singkat, 10 detik sebelum kita break. Saya tanya dulu Bang Ara, ini mendukung Pak Jokowi jadi capres atau mendukung Bu Mega jadi capres? Kami memutuskan partai, Pak Fadli, ya. Tadi Anda bicara soal pribadi. Oh, nggak ada. Oh, nggak Kami ada bicara soal tidak figur, kita bicara sistem. Ya, PD Perjuangan itu sistem. Kita memutuskan memberikan kewenangan kepada Mbak Mega. Artinya pendapat pribadi sebagai seorang politisi. Saya rasa begini Mas Fadli ya, apa bedanya partai kami dengan partai Anda? Kami punya ideologi yang kuat, punya pemimpin yang kuat, dan juga punya tokoh yang kuat. Nah, itu kan semuanya dijalankan mekanisme dan sistem partai. Kita kembali lagi dalam saat lagi gitu. Dalam pemilu presiden sebelumnya. Oke, kita lawan bicara sesaat lagi dan tetaplah dalam lawan bicara.